Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 210 kelas 503. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah AIK 2, yaitu tentang beberapa materi tentang ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Materi pertama saya akan membahas tentang ibadah. Tentu kita sebagai seorang muslim pasti mengetahui apa itu ibadah. Ibadah adalah segala perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, baik perbuatan maupun perkataan, yang nampak dan yang tidak nampak. Tujuan dari ibadah itu sendiri yaitu untuk keyakinan dan pengabdian kepada Allah SWT, menguatkan karakter, mendisiplinkan diri dan peranannya sebagai wakil dan hamba yang dipercaya oleh Allah yang ada di bumi. Manfaat ibadah itu sendiri yaitu untuk memberi kita rasa aman, damai, dan tenang, karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hamba-hambanya. Jenis-jenis ibadah sendiri yaitu terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu ibadah jasmania dan rohania. Jasmani dan rohani itu contohnya sholat dan puasa. Ibadah rohania dan maliyah, rohani dan harta, contohnya itu zakat. Dan ibadah jasmania, rohania, dan maliyah, jasmani, rohania, dan harta, contohnya itu ibadah haji. Tertera jelas dalam Quran Al-Baqarah ayat 21 bahwa wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik, langsung saja saya akan membahas materi yang kedua yaitu tentang sholat. Tentu kita sebagai seorang muslim pasti melakukannya yang namanya sholat. Sholat dalam Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syariat berarti ucapan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat-syarat. Kemudian syarat dan rukun sholat itu, yang pertama itu syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu amalan. Yang pertama itu kita sebagai seorang Islam atau muslim berakal baik, suci dari najis dan hadas, menghadap kiblat dan menutup aurat. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat itu yang pertama niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian duduk dengan tenang, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian membaca sholat dan salawat serta tertib. Kemudian saya akan membahas tentang tahara. Tahara dalam perspektif Muhammadiyah yang pertama yaitu wudu. Wudu itu yang pertama yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Kemudian membasuh seluruh muka 3 kali. Kemudian membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dan menggosoknya 3 kali, dan mendahulukan tangan kanan. Kemudian mengusap kepala dan menjalankannya dengan tangan dari ujung muka ke kepala bagian belakang dengan mengembalikannya kedua ke telapak tangan. Kemudian membasuh kedua kaki serta kaki dan menggosoknya 3 kali dan mendahulukan kaki kanan. Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, yang kedua yaitu tayamum. Tayamum dimulai dengan mengucapkan basmalah, kemudian meletakkan kedua telapak tangan pada debu, meniup debu pada kedua telapak tangan, lalu mengusap wajah, kemudian mengusap telapak tangan kanan dan tangan kiri. Yang pertama yaitu mulailah dengan mencuci kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian lalu mencucilah kemaluan, lalu berwudu sebagaimana wudu kita sholat. Kemudian ambillah air, kemudian masukkanlah jari-jari tanganmu pada pangkal rambut dengan disertai wangi-wangian sampai merata. Bagi perempuan hal itu dikerjakan sesudah rambut dalam keadaan terlepas. Kemudian muamalah dengan menyiram air pada bagian sisi kanan kepala, kemudian dilakukan dengan 3 kali pada sisi kiri. Demikian pula setelah itu siramilah seluruh tubuh dengan digosok. Kemudian basuhlah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kaki kanan atas yang kiri. Jangan lupa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Baik, dalil yang
mewajibkan tentang sholat ada dua, yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat sholat bagi fisik dan batin kita. Langsung saja, yang pertama itu untuk melancarkan aliran darah dan getah bening, kemudian menegakkan otot-otot bahu dan otot-otot agar tidak kaku, kemudian kaya akan oksigen, mengurangi risiko sakit punggung, terhindar dari prostat, kemudian pemusatan organ pencernaan, aliran darah otak meningkat, kemudian kecerdasan seseorang akan semakin meningkat, kemudian merelaksasi otot yang ada di sekitar leher dan kepala. Materi yang ketiga yaitu puasa. Langsung saja saya akan membahas tentang definisi puasa. Definisi puasa sendiri yaitu saum menurut bahasa yaitu imsak, menahan diri, adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dari dan dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dan yang perlu kita ketahui yaitu apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu adalah haid, yang kedua itu berhubungan intim, kemudian gangguan kejiwaan, murtad saat puasa, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian keluar air mani, kemudian memasukkan obat ke dalam dubur dan kubur. Baik, kita juga harus mengetahui apa saja manfaat puasa bagi fisik kita. Yang pertama yaitu untuk menurunkan berat badan, detoksifikasi alami yang baik bagi tubuh, kemudian menurunkan resiko penyakit jantung, kemudian yaitu menstabilkan kadar gula darah, kemudian melancarkan metabolisme tubuh, membuat pola makan menjadi lebih teratur, kemudian memperbaiki fungsi otak dan menyehatkan mental. Baik, yang perlu juga kita ketahui adalah manfaat puasa bagi dari segi spiritual keagamaan kita. Yang pertama yaitu kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menahan hawa nafsu, kemudian melatih kesabaran, dan yang terakhir yaitu membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Materi yang keempat adalah haji. Arti kata haji secara bahasa adalah berziarah, berkunjung, dan berwisata suci. Dan sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Baik, yang kedua yaitu syarat dan rukun haji. Syarat haji yang pertama yaitu Islam, balik dan sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, bukan budak, dan istiqamah yaitu mampu. Baik, selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji yaitu yang pertama ihram atau niat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ibadah, kemudian sa'i, dan kemudian bersyukur dan tertib. Selanjutnya yaitu macam-macam haji. Yang pertama itu haji ifrad, kemudian haji qiron, kemudian haji tamattu. Kemudian saya akan membahas tentang apa saja larangan pada ibadah haji. Yang pertama yaitu mengenakan pakaian berjahit, kemudian menutup kepala bagi laki-laki, kemudian menutup wajah bagi perempuan, mencukur rambut atau berbulu, memotong kuku, serta memakai wewangian, juga membunuh binatang buruh, melangsungkan akad nikah, berhubungan badan, dan bermesraan dengan syahwat dan lawan jenisnya. Baik, dalil tentang haji terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 196 dan Quran surah Al-Hajj ayat 27. Baik, Mata Nadia. Yang pertama yaitu definisi zakat. Kata zakat merupakan izim masdar, berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagainya seluruh pada waktu yang khusus yang berhak menerimanya. Baik, zakat itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Definisi zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan,
perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenalkan atau segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Adapun ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, yang pertama itu zakat fitrah. Satu syakar nat atau gandum bila dikonversikan dalam satuan liter yaitu 3,5 liter, tukaran ini tidak boleh kurang namun boleh lebih. Ketentuan zakat fitrah disesuaikan dengan di tempat yang bersangkutan. Dan yang kedua ketentuan zakat mal yaitu pengelolaan zakat bahkan sudah diatur dalam undang-undang pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1998. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Saya akan membahas tentang sedekah. Sedekah dalam menurut bahasa itu jujur atau benar. Sedangkan menurut istilah artinya suatu amal yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela, semata-mata hanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Kemudian ketentuan sedekah yaitu pertama, orang yang berakal dan balik, barang yang disediakan adalah barang yang bermanfaat dan hasil usaha sendiri. Kemudian hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang lain. Materi yang selanjutnya yaitu infak. Infak berasal dari kata nafako yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, kemudian menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan yang hal-hal yang dibolehkan. Kemudian ketentuan infak sendiri yaitu tidak berlebihan, memprioritaskan kewajiban, kemudian memperhatikan hak-hak yang lebih penting. Baik, materi yang keenam yaitu tentang wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab yaitu wakof yang berarti menahan diri, sedangkan menurut fikih Islam wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati seluruh masyarakat. Ketentuan dari wakaf sendiri yaitu adanya wakaf, harta mauquf, kemudian mauquf alaih, dan yang terakhir yaitu sikat. Baik, selanjutnya yaitu akikah. Akikah adalah binatang atau kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru lahir. Tentu seluruh umat Islam ketika seorang anak lahir di keluarganya pasti akan melakukan yang namanya akikah. Kemudian ketentuan akikah sendiri itu dilaksanakan pada hari ke-7, apabila lewat bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau 21. Kemudian untuk bayi laki-laki menyembelih hewan 2 ekor kambing. Kemudian untuk perempuan menyembelih hewan 1 ekor kambing. Materi selanjutnya itu adalah kurban. Kurban sering kita dengar pada Idul Adha. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu kurban. Kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban yaitu Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan niat taqarrub dan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi, kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Kemudian materi yang terakhir yaitu hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yaitu al-hibatu yang memiliki arti pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apapun. Kemudian ketentuan hibah sendiri yaitu memberi hibah, menerima hibah, kemudian harta yang dihibahkan, serta lafaz ijab dan qabul. Baik, itulah beberapa materi yang telah saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum